Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. IR Muhammad Yunus MM selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Bahasa Indonesia. Perkenalkan, saya Boston Krisdelson Hutauru dengan NIM 230301001 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Maritim Raja Ali Haji. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Analisis Makna Kontekstual Penggunaan Emoji dalam Komunikasi Digital Mahasiswa PBSI Umrah. Semoga pemaparan yang saya sampaikan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian ini. Tanpa berlama-lama lagi, izinkan saya memulai presentasi. Baik, tujuan penyusunan proposal saya ini yaitu sebagai persyaratan pemenuhan tugas akhir mata kuliah Metodologi Penelitian Bahasa Indonesia. Yang kedua itu menggali, mendeskripsikan secara objektif fenomena dinamis linguistik visual modern dan menganalisis pergeseran makna leksikal emoji ke makna situasional atau kontekstual. Pertama-tama sebelum lanjut saya ingin mengucapkan terima kasih secara keseluruhan kepada Bapak Muhammad Yunus atas bimbingan metodologinya. Diharapkan proposal penelitian ini memberikan sumbangsi baru pada bidang semantik kognitif dan pragmatik media baru. Juga menjadi referensi teoritis perkembangan dinamika semiotika visual digital di Kepulauan Riau. Yang melatar belakangi penelitian saya ini yaitu akselerasi teknologi mentransformasi komunikasi tekstual murni menjadi hibrida verbal visual. Nah, emoji hadir sebagai kompensasi atas hilangnya aspek nonverbal tadi, yaitu nada suara atau mimik wajah. Namun pemaknaannya tidak lagi rigid secara harfiah. Mahasiswa PBSI Umrah secara kreatif melakukan negosiasi makna emoji sesuai relasi interpersonal dan situasi komunikatif. Nah, kekosongan riset semantik kontekstual emoji di lingkungan calon sarjana bahasa menjadi fokus kebaruan riset ini. Nah, terdapat 3 rumusan masalah pada proposal penelitian saya, yaitu apa saja tipe visual dan bentuk emoji yang dominan di kalangan mahasiswa PBSI Umrah. Yang kedua, bagaimana dinamika makna kontekstual emoji dieksplorasi dari sudut pandang teoritis semantik. Yang ketiga, faktor situasional apa yang memicu variasi pemaknaan berbeda atau ambiguitas. Nah, tujuan penelitian dari proposal saya ini juga yang pertama itu ada mengidentifikasi dan mengelompokkan bentuk emoji dominan dalam interaksi pesan instan WhatsApp. Yang kedua ada mendeskripsikan relasi semantik antara tanda visual emoji dengan konteks tutur penutur. Yang ketiga ada memetakan faktor-faktor psikologis dan sosiologis yang mendasari dinamika pemaknaan. Landasan teori yang saya gunakan yaitu semantik kontekstual, yaitu teori dari Kair dan Verhaar menegaskan makna kontekstual muncul akibat keterkaitan tanda bahasa dengan situasi tuturnya. Makna ditentukan oleh relasi sosiokultural dan kondisi percakapan. Kedua, saya mengambil teori komunikasi digital atau CMC, mengacu pada gagasan Haring mengenai computer mediated communication atau disingkat menjadi CMC. Emoji berfungsi sebagai subsistem grafis nonverbal untuk memperkaya pesan berbasis teks. Tiga, ada semiotika emoji. Kajian Denesi memandang emoji sebagai bahasa visual universal baru, berfungsi memicu empati digital dan memperjelas derajat intensionalitas komunikatif partisipan. Nah, kajian yang relevan saya di sini
melihat ada uh, penelitian dari Leilani pada tahun 2025 itu evolusi ekspresi non-lisan pada milenial dan Gen Z lintas wilayah. Nah, persamaan kajian ini yaitu dengan kajian saya itu adalah perspektif kajian semantik pada objek visual emoji. Nah, perbedaannya itu fokus komparasi antar generasi secara luas. Nah, saya juga menemukan penelitian dari Ningsih tahun 2024. Fokus penelitiannya itu ke analisis persepsi dan mikonsepsi emoticon di platform WhatsApp. Nah, persamaan kajiannya ini dia menggunakan platform WhatsApp juga dan subjeknya mahasiswa aktif. Nah, persamaannya fokus penelitian dia ini terletak pada kesalahan penggunaan atau miskonsepsi. Nah, disinilah saya masuk menemukan gap penelitian. Di sini saya masuk untuk meneliti makna kontekstual emoji berbasis teori semantik struktural atau fungsional. Nah, perbedaan dari kedua penelitian terdahulu itu adalah spesifik pada mahasiswa PBSI Umrah sebagai pakar bahasa. Nah, selanjutnya ada kerangka berpikir. Saya di sini menyusun kerangka berpikir yang dimulai dengan fenomena CMC, transformasi pesan tulisan verbal murni menggunakan elemen visual pendukung emosi. Dilanjutkan dengan penggunaan emoji. Nah, jadi integrasi emoji sebagai pengganti fungsi intonasi dan ekspresi fisik dalam teks. Lalu dikaji secara semantik, mengkaji makna kontekstual dari cair dan Verhar tadi yang dipengaruhi situasi tutur, lalu memetakan bentuk dan menganalisis relasi kontekstual dan merumuskan faktor pemaknaan. Lalu terakhir mengonstruksi komprehensif tipologi interpretasi kontekstual emoji mahasiswa PBSI. Nah, metode penelitiannya saya di sini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif untuk menangkap makna alami di balik teks percakapan tanpa manipulasi numerik dan statistik buatan. Lalu untuk lokasi tempat saya melakukan penelitian ini itu di ruang lingkup program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Maritim Raja Ali Haji. Nah, rencana pelaksanaan penelitian ini dimulai dari bulan Agustus 2026 hingga Januari 2027, mencakup pralapangan, analisis data hingga pelaporan naskah akhir. Nah, data dan sumber data primer saya menggunakan transkrip dan atau tangkapan layar, screenshot obrolan WhatsApp yang kaya emoji dari informan dari mahasiswa aktif. Lalu data sekundernya saya menggunakan kamus digital, buku semantik, artikel jurnal, dan pustaka teoritis pendukung. Nah, sumber datanya itu berasal dari mahasiswa aktif, yaitu mahasiswa aktif PBSI, FKIP Umrah yang dipilih secara purposive. Nah, instrumen penelitian saya menggunakan dari saya sendiri sebagai instrumen kunci atau disebut dengan human instrument penilai validitas kualitatif data. Lalu pedoman pendukung saya menggunakan panduan observasi obrolan kelompok atau personal, kisi wawancara dan matriks dokumentasi. Yang ketiga ada perangkat teknis, yaitu kan saya menggunakan perekam wawancara, perangkat lunak analisis teks, laptop dan media arsip digital. Nah, teknik pengumpulan data yang saya akan gunakan yang pertama ada observasi non partisipan, jadi mengamati sirkulasi emoji dalam interaksi pesan instan mahasiswa. Yang kedua, wawancara semi terstruktur, mengekstrak intensi dan alasan dibalik interpretasi emoji tertentu. Yang ketiga, dokumentasi tersumpah, arsip di screenshot dengan menyamarkan
identitas personal. Ketiga, analisis data. Saya menggunakan reduksi data, memilah, mengelompokkan bentuk, dan memfokuskan emoji pada percakapan inti. Yang kedua, penyajian data. Saya menyajikan teks percakapan, metrik semiotik kontekstual, dan transkrip pendukung. Yang ketiga, penarikan kesimpulan. Jadi nanti saya merumuskan verifikasi teoritis mengenai konstruksi makna emoji pasca analisis. Validasi keabsahan, saya menggunakan triangulasi sumber, membandingkan respon dari ragam informan yang berbeda. Terus triangulasi teknik, yaitu mencocokkan data observasi obrolan dengan wawancara langsung. Sintesis akhir, saya menyimpulkan, ambil kesimpulan penelitian ini secara holistik, membedah bahwa emoji bukan sekedar hiasan pixel yang mereduksi kebahasan formal. Nah, pada ekosistem digital mahasiswa PBSI Umrah, emoji bermutasi menjadi instrumen semantik interpretatif yang merekatkan celah pragmatik komunikasi interpersonal berbasis teks. Sekian dari saya. Terima kasih atas waktu, bimbingan, dan perhatian Bapak selaku dosen mata kuliah metodologi bahasa Indonesia serta pengampu yang Bapak berikan dalam proses presentasi proposal ini. Saya tutup. Jika ada yang kurang, saya minta maaf. Saya menerima kritik dan saran dari Bapak. Terima kasih, Bapak.